Ah, hari yang indah. Apakah Anda kepanasan? Iya Bang, jika kita berada di Gurun Antakama. Oke, kita akan bahas tempat terkering di belahan bumi bagian Anu. Putar saja intronya Google. Nggak mau lagi males, tapi boong. Gurun Antacama adalah dataran tertinggi di Amerika Selatan. Meliputi sebidang tanah, tapi bukan tanah sengketa, yaitu seluas sekitar 600 mil atau kurang lebih sekitar 1000 km di pantai Pasifik Amerika Selatan. Sebelah barat Gunung Andes. Ada yang tahu Gunung Andes di mana? Ya. Gurun Antacama menurut NASA atau disingkat dengan NASA juga atau kepanjangan dari National Geographic dan publikasinya lainnya, gurun terkering di dunia karena bayangan hujan di sisi angin bawah pegunungan pantai Chili, serta lapisan inversi pesisir yang diciptakan oleh arus Humboldt. Ada yang tahu apa arus itu? Arus Humboldt dingin lepas pantai. Antacama menempati wilayah seluas sekitar kurang lebih 4.600 mile persegi atau sekitar 105.000 km. Wow. Di bagian Chili Utara, sebagian besar terdiri dari cekungan garam, selares, pasir, dan aliran lava. Gurun Antacama terletak di antara Chili dan Argentina. Pasti pemain bola tahu negara ini. Di bagian timur perbatasan dengan Samudra Pasifik, di bagian timur perbatasan dengan kedua negara. Mengenai namanya, pendapat berbeda karena beberapa penduduk mengatakan bahwa nama tersebut berasal dari seekor bebek yang dikenal sebagai Tacama yang biasanya mendiami bagian utara Chili. Yang lain menegaskan bahwa namanya berasal dari Kunza yang merupakan bahasa penduduk asli daerah tersebut. Diyakini bahwa budaya Lichan Antay atau Antacamena, sebagaimana orang Spanyol pertama menyebutnya, muncul sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Wow. Waktu itu, nenek buyutmu udah lahir gak, Bang? Mana gua tahu? Kok tanya saya? Seketika pemukiman pertanian peternakan pertama mulai berkembang di sekitar oasis Antacama. Tak hanya jadi gurun non-polar terkering, Antacama juga menjadi gurun tertua di muka bumi ini. Gurun ini telah mengalami kondisi semi kering, bukan kering sepenuhnya tapi semi kering, selama kira-kira kurang lebih 150 juta tahun terakhir. Menurut sebuah makalah di Nature pada tahun 2019, para ilmuwan memperkirakan di dalam gurun telah terjadi sangat kering selama kira-kira 15 juta tahun yang lalu. Hal ini diakibatkan oleh kondisi geologis dan atmosfer yang unik aja. Gurun Antacama terselip di bawah bayang-bayangan pegunungan Andes yang tertutup salju. Nah, pegunungan ini menghalangi curah hujan dari timur, sementara di sebelah barat naiknya air dingin dari dalam samudra kali. Dari kedalaman Samudra Pasifik menyebabkan atmosfer menghambat penguapan air laut dan mencegah pembentukan awan dan hujan. Jika melihat gurun lain di belahan dunia ini, Sahara misalnya, merkuri bisa melonjak di atas 50 derajat Celcius. Apaan itu lagi? Namun suhu di Antacama relatif ringan sepanjang tahun dengan rata-rata sekitar 18 derajat Celcius. Cukup landai. Intinya gurun ini membuat tidak memiliki kehidupan tumbuhan dan hewan kecuali beberapa jenis mikroba yang tahan panas. Dengan adanya kondisi ini, para ilmuwan berharap bisa mempelajari kondisi Antacama yang kering dan berdebu, dan akhirnya mengungkap rahasia tentang kunci kehidupan di bagian alam semesta ini, seperti Mars. Kata seorang ahli astrobiologi, dibaca apa lagi nih Google? Tolong dibaca. Desert Research Institute di Las Vegas, Nevada. Ini adalah tempat yang sangat menarik untuk melihat betapa uletnya kehidupan di bumi dan apa batasan iklim untuk kehidupan seperti yang kita ketahui sebenarnya, ungkap si ahli itu. Rata-rata bagian terkering dari Antacama
Bukan Antacama goblok, tapi Atacama. Bahkan hanya menerima kurang dari 1 mm hujan setiap tahunnya. Jangan dulu. Setiap tahunnya. Jika dia rata-ratakan tiap bulan atau tiap hari, berapakah itu? Tunggu. Hitung sendiri. Dalam satu kondisi yang jarang terjadi, hujan deras turun dan langsung memenuhi kehidupan tumbuhan di Antacama. Wow, berarti pernah hujan di sana. Pada tahun 2017, bunga liar bermekaran setelah hujan deras turun. Sebelumnya, hujan badai serupa juga pernah terjadi pada bulan Maret dan Agustus tahun 2015 lalu. Meski hujan menyuburkan ladang bunga liar, ada konsekuensi banjir yang menghancurkan kehidupan mikroba di gurun yang sudah beradaptasi untuk bertahan hidup tanpa air. Jadi, di balik keuntungan adanya hujan ternyata berdampak negatif bagi mikroba yang ada di sana. Dan hal lain, mengapa peneliti banyak melakukan penelitian di tempat ini? Kondisi di gurun ini cenderung lebih mirip dengan kondisi yang ada di Mars. Maka dari itu sebelum mereka pergi ke Mars, mereka jalan-jalan dulu ke sini untuk bernostalgia. Anjay. Oke. Ada pertanyaan Google? Kenapa bumi datar, Bang? Kok tanya saya? Kan kau tahu. Ada-ada saja kami.